Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas taufik serta hidayah, atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga sampai dengan detik ini kita dapat menikmati kajian di hari Senin. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua amanah berupa kenikmatan iman, nikmat Islam, kenikmatan jasadiah kita, kenikmatan hati kita untuk bersama kajian-kajian sunnah yang pada malam hari ini di hari Senin Allah berikan izin untuk belajar kembali sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turut pun demikian kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan duduk kembali bermuajahah di kondisi dalam jaringan atau dalam lain ini di hari Senin, hari ke-9 di bulan Februari 2026 atau bertepatan dengan tanggal masuknya 22 Syaban 1447 Hijriah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di malam hari yang cukup cerah ini dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita menambah ilmu, menambah wawasan kita dan tentu saja menambah ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya diperkuat dengan pengenalan sejarah ataupun juga sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana kita setiap hari Senin ini kita belajar melalui kitab yang dibahas setiap Senin malam ini bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustazi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, khair, wa'afiyah, Kang Zai. Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. Alhamdulillah walillahilhamd. Alhamdulillah kita sudah eh, cukup waktu nih untuk bersama menyambung kembali kajian pada malam hari ini, yakni tentang masih di seputar Haji Wada saja, peristiwa Haji Wada, dan malam ini Nah, kita akan sama-sama menyimak tentang kisah khutbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. baik. Dan Alhamdulillah Ustaz Zona sudah hadir. Oleh karena itu tanpa berpanjang lebar dan mengefektifkan waktu yang ada, kami langsung saja persilahkan kepada Ustaz Zona menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wafiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang memberikan kepada kita umat Islam, iman tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya kita termasuk di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau dan termasuk di antara mereka yang melakukan kajian sirah ini setiap hari Seninnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga
hadirnya kita di setiap Senin ini untuk mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sunnah, bukan cinta yang bid'ah. Ya, cinta yang dengan mengharapkan agar kita termasuk di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang semakin hari semakin mengenal beliau, semakin mengenal sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenal tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin bisa mengikuti jejak kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung dengan pujian-pujian yang setinggi langit dan bahkan memberikan atau menyematkan sejumlah sifat-sifat yang tidak layak, yang bahkan sifat-sifat yang semestinya itu adalah lebih pantas ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin, yang kemudian disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memujinya secara berlebihan sedemikian rupa. Namun uniknya dan anehnya, tidak sedikit dari mereka yang menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi langit ini, mereka tidak mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam aktivitas kehidupan kesehariannya, dalam profilnya, dalam tampilannya, di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, di dalam memperjuangkan sunnah-sunnah beliau. Bahkan lebih unik dan lebih aneh lagi, mereka-mereka yang mengklaim, menyatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata kehidupan mereka penuh dengan bid'ah, sesuatu yang selalu diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap hal baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Namun sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dengan cinta yang salah. Bagaimana kemudian seseorang itu dikatakan cinta jika klaim saja yang disampaikan, namun kemudian tidak bisa dia buktikan dengan perilaku, dengan sikap, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya dan memperjuangkan sunnahnya, menjaga warisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dicampur aduk antara sunnah yang mulia dari Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bid'ah yang diada-adakan oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab di dalam agama ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita alhamdulillah di dalam kajian ini kita telah membahas sampai pada pembahasan Hajjatul Wada', ya haji wada'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya, di mana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan umrah, ya artinya yang merupakan bagi beliau adalah bagian dari haji qiran yang beliau lakukan, ya beliau menetap di Appah, ya di sisi timur kota Mekah. Beliau tinggal di sana selama hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya sampai nanti sholat subuh di hari Kamisnya, ya bersama para sahabatnya. Dan selama 5 hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun ke Mekah. Artinya tidak turun ke dalam arti beliau tidak melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Beliau sholatnya adalah di Abtah itu. Padahal jaraknya sangat dekat. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu Abtah itu insya Allah sekarang ini adalah masuk di dalam area-area perhotelan yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ya, ada di area-area sekitar Masjidil Haram. Coba Anda pengen tahu ya, wallahu a'lam bishawab, Anda belum pernah mengecek secara pasti di mana posisi Abtah saat ini di kota Mekah. Saat ini Abtah di kota Mekah itu sebentar. Anda melihat
berada di sekitar perhotelan yang ada di kota Mekah ini, ya di antaranya ada saat ini ada Hotel Park Inn Radisson Mekah, ya itu ini di antara hotel-hotel yang ada di sekitar Abbah itu. Ya, ini lokasi yang seharusnya tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram. Ya, tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ke sana. Benar, ya kurang lebih ya. Anda coba buka di mempertanyakan tentang Abtah ini, jaraknya dengan Masjidil Haram kurang lebih adalah 3,85 sampai 4 kilo ya dari kota Mekah, ya 3,85 sampai 4 kilo. Ya mungkin sekarang ini di Hotel Kudai, ya daerah Kudai mungkin, ya di Meridian Kudai, mungkin di daerah situ ya jaraknya antara Kudai dengan Masjidil Haram. Yang saat ini kalau antum di sekitar Le Meridian Kudai, daerah Kudai Mekah itu, antum masih bisa mendapatkan pulang pergi kendaraan untuk sholat ke Masjidil Haram, ya ada bis yang shuttle, ya shuttle bis yang setiap saat mengantarkan antum ke Masjidil Haram. Tapi kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari ini beliau tidak selalu sholat di Masjidil Haram, bahkan tidak pula melaksanakan tawaf sunnah, sebagaimana itu merupakan sunnah bagi mereka yang berada di kota Mekah. Dan kita pun telah membahas hal ini pada kesempatan sebelumnya, bahwa hal itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak menjadi asumsi sebagai sebuah kewajiban bagi umatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa Nabi SAW tidak melakukan tawaf sunnah itu karena khawatir supaya jangan sampai sebagian umatnya mengira itu sebagai sebuah kewajiban. Dan sebagaimana kita mengetahui, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menginginkan meringankan bagi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah Anda sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ikhwafillah. Maka bagi antum yang ketika menunaikan ibadah haji dan kemudian mendapatkan tempat-tempat tinggal, asrama atau hotel yang jauh dari Masjidil Haram, jangan memaksakan diri untuk tiap hari ingin sholat di Masjidil Haram. Ya, jangan memaksakan diri seperti itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu sholat di Masjidil Haram setiap hari. Padahal beliau sudah ada di pinggiran kota Mekah, ya 3 atau 4 kilo dari kota Mekah, sesuatu yang bisa diakses secara berkuda, berjalan. Ya, kaum muslimin saat ini hotel-hotel yang antum bisa lihat itu di dalam radius segitu masih banyak hotel-hotel yang luar biasa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah di antara sejumlah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya. Di masa itu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Abtah ini tadi, di masa ini, ketika beliau belum masuk masa musim haji, hari-hari haji, yaitu belum masuk tanggal 8 Dzulhijjah, ya, untuk mabit di Mina. Sebelum masuk tanggal tersebut, datanglah Ali bin Abi Thalib dari Yaman, ya, dari negeri Yaman, dalam keadaan niat ingin berhaji. Artinya yang antum tahu bahwa ini adalah haji yang keduanya Ali bin Abi Thalib, karena tahun sebelumnya Ali telah haji, ya, dengan membawa pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun ini beliau pun haji, ya, untuk mengejar atau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali tidak tahu, ya, tentang keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang tidak menuntut hadiunya dari kota Madinah supaya mengubah niatnya menjadi umrah. Ali bin Abi Thalib tidak tahu akan hal ini. Maka ketika dia mengejar Nabi Muhammad SAW untuk ikut menunaikan ibadah haji bersama beliau, ketika sampai di Abtah itu, beliau menemui istrinya Fatimah, putri Rasulullah SAW. Dan yang membuat dia heran, dia lihat bahwa Fatimah ini sudah pakai baju biasa, pakai celak, ya, memakai pakaian berwarna di rumah, ya, ada di tenda, sambil menunggu
tanggal 8 Dzulhijjah. Ini Ali melihat itu, dia kaget. Ini kan lagi haji. Nggak sepantasnya haji itu kemudian melepas ihramnya. Harus dipakai dulu ihramnya sampai selesai musim, sampai selesai semua ibadah haji ini. Melihat itu Ali mengingkari perbuatan Fatimah radhiyallahu anha dan bertanya, "Man amaraki bihadza?" Siapa yang suruh kamu begini? Ya, tidak memakai ihram. Dijawab oleh Fatimah, "Amarani abi bihadza." Yang menyuruh aku begini adalah ayahku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib mencari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ingin mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dan bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang, dengan jawaban yang telah beliau terima. Ya, beliau menerima jawaban bahwa Fatimah mengatakan ini adalah arahan dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, Fatimah begini, apa benar katanya engkau yang menyuruhnya?" Kata Nabi SAW, "Sadakat, ana amuru habihi." Benar, Fatimah benar. Saya yang menyuruhnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Madza qulta hina faradta al-hajj?" Ketika kamu ingin niat haji, apa perkataanmu? Ya, apa yang kamu ucapkan? Jadi Nabi menanyakan niatnya hajinya Ali bin Abi Thalib. Dia niat haji yang seperti apa? Ini konteksnya adalah Nabi SAW ingin mengarahkan beliau sebagaimana mengarahkan para sahabat yang lainnya. Kalau tidak bawa hadyu. Ya, karena Ali pasti datang tidak membawa hadyu. Arahan Nabi supaya beliau tamattu'. Namun ternyata Ali mengatakan begini. Qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Ya Allah, aku berniat haji sebagaimana yang diniatkan oleh utusanmu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ Ali mengatakan bahwa beliau mengikuti niat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiran. Nah, di sini ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, fa inna ma'iyal hadya fala tahilla. Ya, aku membawa hadyuku. Maka oleh karena itu, karena kamu niatnya sama dengan aku, kamu tidak boleh membatalkan baju ihrammu. Jadi harus tetap pakai baju ihram. Ya, tidak halal, ya, belum bisa tahallul, belum boleh tahallul. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang lainnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, fa'ahdi wamkuth haraman kama anta. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kurbankanlah hadyumu dan tetaplah kamu di tanah haram sebagaimana kamu semestinya. Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau membawa sejumlah hadyu, ya, dari negeri Yaman, ya, binatang dari negeri Yaman, dan sejumlah itu datang, ya, disebutkan fakana majmu'ul haji alladhi qadima bihi walladhi ata bihi Rasulullah mi'ata badanah. Jadi total yang dibawa oleh Ali dari Yaman termasuk juga yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah 100 ekor onta, 100 onta. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Imam Ahmad dan yang lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Ataitu Rasulullah SAW faqala li, intaliq fatuf bil baiti wa hillaka mahalla ashabuk." Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dan ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda kepada Ali, "Kamu tawaflah keliling Ka'bah," artinya tawaf dan sa'i, "dan kemudian tahallullah kamu sebagaimana sahabatmu yang lainnya." Diperintahkan oleh Nabi untuk tahallul, untuk tamattu' maksudnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ahlaltu kama ahlalta bihi." Ya Rasulullah, aku ini sudah niat haji sebagaimana niatmu, ya, yaitu qiran. Nah, itu mengikuti niatnya Nabi Muhammad SAW. Pokok persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, "Fahal ma'aka hadiyun?" Kamu bawa hadiyumu tidak? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, "La, saya tidak bawa." Ya, Ali bin mengatakan, "Saya tidak membawanya."
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'aqim kama anta, walaka thuluthu hadyi." Ya, kalau begitu kamu harus tetap dengan baju ihrammu ini, dan kamu aku beri sepertiga dari hadyuku. Di sini Nabi SAW menyertakan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dengan hadyu beliau. Ya, antum lihat bahwa Nabi SAW membawa hadyu ini bukan cuma bayar dam seekor kambing, sebagaimana yang dilakukan oleh kita kaum muslimin di zaman ini, tapi beliau 100 ekor onta. Ya Allahu Akbar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, dan di situ Nabi SAW menyertakan Ali bin Abu Thalib di dalam hadyu tersebut. Dan juga Ali bin Abu Thalib datang dari Yaman, demikian pula Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an datang dari negeri Yaman. Dan di situ Abu Musa menemui Rasulullah SAW di Al-Batha, ya, di tempat Nabi SAW bermalam di sana, berkemah di sana. Nabi SAW bertanya kepada Abu Musa, sebagaimana bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, "Bima ahlalta?" Dengan apa engkau berniat hajimu? Dijawab oleh Abu Musa, "Ahlaltu ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Aku berniat haji seperti hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bertanya lagi kepada Abu Musa, "Hal ma'aka min hadyin?" Kamu bawa hadyu tidak? Dijawab oleh Abu Musa, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada beliau, "Fatuf bil baiti was'a baina Safa wal Marwah thumma hil." Ya, kalau begitu kamu tawaf, sa'i, Safa Marwah, setelah itu tahallullah kamu. Ya, setelah itu kamu tahallul. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka itu pun dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di sini kita melihat perbedaan antara fatwa Nabi SAW kepada Ali dengan fatwa beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam permasalahan ini tidak dijelaskan terkait dengan apa hikmahnya, tapi wallahu a'lam bishawab, ana melihat bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an di antara bagian dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertakan sebagian hadyu beliau untuk Ali bin Abu Thalib, berbeda dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang bukan termasuk ahlul bait beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah fillah, ketika di hari Tarwiyah, ya, hari Tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Nah, pertanyaannya, kita sering mendengar kata hari Tarwiyah. Apa maksudnya? Ya, apa arti dari hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah itu dari rawa yarwi, ya, tarwiyah. Rawa yarwi itu artinya memuaskan, memberikan kepuasan. Biasanya para jamaah haji, mereka ini ketika di hari tarwiyah, mereka itu membekali onta-onta mereka, memberikan minum kepada onta-onta mereka sampai puas. Karena onta itu punya kantong air di dalam perutnya. Yang dengan itu mereka membawa bekal air yang cukup banyak. Ketika mereka membutuhkan, mereka sembelih onta-onta itu, hadyu mereka ini, dan mereka memanfaatkan kantung-kantung air yang ada di dalam perut onta tersebut untuk mereka minum. Ya, ini namanya tarwiyah. Karena ketika mereka di tanggal 8 Zulhijjah mereka mabit di Mina, besoknya wukuf di Arafah, ya, setelah itu lepal jumroh, ya, setelah itu nanti kembali lagi ke Mina, ya, untuk tanggal 11, 12, dan 13, yang di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, area-area tersebut tidak ada air. Ya, area-area ini, Mina, Arafah, Muzdalifah, ini tidak ada air. Sama sekali tidak ada air. Maka mereka harus memikirkan bagaimana konsumsi air minum di masa tersebut ketika hal itu sedang mereka lakukan. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan itu juga sudah berlaku sejak era jahiliyah, bahwa mereka mengenyangkan onta-onta mereka dengan minum air di tanggal 8 Dzulhijjah itu. Maka itulah kenapa disebut hari Tarwiyah. Ya, tapi alhamdulillah antum dan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau misalnya antum hidup di zaman itu begitu susahnya, ya, sekarang saja di era yang terbuka yang sehebat ini, antrian toiletnya luar biasa. Ya, ketika kita di Mina, ketika di Arafah, ya, itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana di era-era sebelum kita, di mana saluran air itu tidak ada, ya, dan kemudahan-kemudahan seperti sekarang, AC dan lain sebagainya, tenda-tenda yang sangat sejuk, ya, kemudian makanan dan minuman dan buah-buahan yang unlimited. Ya, Ana sampai ingat pernah sekali waktu haji, salah satu haji dengan sebagian teman-teman dari Mesir, ya, teman-teman Mesir ini ambisi banget, ya, untuk mengumpulkan makanan yang dibagi-bagikan oleh kaum muslimin ya, ketika wukuf itu, sehingga banyak sekali, satu troli penuh dengan makanan. Ya, Ana ingat banget dan itu karena beliau menitipkan ke Ana, dikiranya Ana yang mengkoleksi itu. Ya, Ana masih ingat sebagian jamaah yang sedang wukuf di Arafah itu sempat kesal ke Ana karena troli makanan yang dititipkan ke Ana begitu melimpahnya. Ya, Ana sampaikan ini bukan milik Ana cuma dititipin saja, dan karena hari ini hari wukuf di Arafah, apakah itu bentuk waktunya untuk mengatakan iya, tidak, dan berdebat dengan seseorang, dan kita tahu bahwa itu bukan tempatnya dan bukan waktunya. Akhirnya Anda tidak gubris setiap orang yang negur, haram alaik, dan lain sebagainya. Anda sampaikan, pada saat laisa indi, ini laisa lihat, ini bukan milikku, ini milik orang lain yang dititipkan ke Anda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahumullah, di tanggal 8 itu, yang itu adalah pada saat itu hari Kamis, ya, waktu duha, karena nanti wukufnya itu di hari Jumat. Dan di hari Kamis, di waktu duha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mina bersama kaum muslimin, bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berihram untuk haji, ya, dan beliau memerintah, masih tetap dalam kondisi berihram, dan beliau memerintahkan kepada para sahabat yang kemarin sudah tahallul, yang pertama untuk tamattu'nya, untuk memakai ihramnya kembali. Ya, ketika sampai di Mina, Nabi SAW turun di sana, beliau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, dengan qasar 2 rakaat, dan beliau bermalam di Mina pada malam itu, pada malam Jumat, dan sampai sholat subuh, sampai berdiam sejenak, sampai terbitnya matahari di Mina. Ini di antara sunnah, dan mabit di Mina ini termasuk sunnah yang hampir sudah tidak dilakukan oleh jamaah haji kita dari Indonesia terutama, ya, karena efisiensi waktu dan yang lain sebagainya. Para jamaah haji Indonesia dengan koordinasi dari pemerintah kita, kalau Ana tidak salah tangkap, ya, insya Allah mudah-mudahan itu masih berlaku seperti itu, yaitu dimulainya malah sejak wukuf di Arafah dengan melewatkan mabit di Mina. Ya, mabit di Mina ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin dari Indonesia. Ya, wallahu alam dari negara-negara lain, tapi mabit di Mina ini karena dianggap sunnah, maka di-skip, dilewatkan. Kenapa? Karena wallahu alam pertimbangan dari pemerintah kita melihat memobilisasi ratusan ribu jamaah yang mabit semalam di sana, setelah itu menggiring mereka ke wukuf untuk ke Arafah, kemudian melakukan prosesi berikutnya ke Musdalifah dan seterusnya, itu begitu effort yang luar biasa, ya, itu adalah effort yang dahsyat dan luar biasa. Belum lagi nantinya dalam kurun 2 malam lagi, dan berikutnya akan balik lagi ke Mina lagi. Maka sunnah ini termasuk sunnah yang hampir hilang bagi sebagian kaum muslimin yang ada di negeri kita di Indonesia ini, kecuali sejumlah travel yang mencoba menerapkan, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejumlah asatidzah, ya, sejumlah ustadz yang menjadi penyelenggara ibadah haji memaksa, ya, meminta, ya, bagaimana pernah juga Anda jalani seperti itu juga, bahwa kami meminta kepada pihak travel harus mabit di Mina di tanggal 8 untuk menghidupkan
sunnah Rasulullah SAW tersebut. Kita berusaha sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasikmu dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Nabi SAW tinggal di sana, ya, zuhur, asar, maghrib, isya dengan qasar 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, di sini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, setelah itu beliau bermalam di sana, itu malam Jumat, ya, sampai besoknya subuh, dan beliau berdiam sejenak di sana sampai terbitnya matahari setelah sholat subuh. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan khamsa salawatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina itu 5 salat, ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ya, 5 salat. Beliau melaksanakan salat 5 waktu, ya, di Mina. Al-Hakim meriwayatkan di dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan min sunnatil haji an yusalli al-imamu dhuhra wal asra wal maghriba wal isya al-akhirata was subha bimina. Ya, kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, wa huwa min sigharis sahabah, termasuk sahabat junior, beliau mengatakan di antara sunnahnya haji yaitu seorang pemimpin melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu serta sholat subuh di Mina. Setelah subuh itu, yakni setelah sholat subuh sampai matahari terbit, di hari Jumatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke Arafah, dan beliau memerintahkan untuk dibuatkan tenda dari bulu, ya, di Namirah, ya, di Namirah itu dekat dengan Arafah dan berbatasan dengan di luar tanah haram, ya, itu adalah pinggiran-pinggiran haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan ke sana, dan di antara para sahabat Nabi ada yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir dan lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar semua dari apa yang mereka ucapkan, dan tidak ada yang diingkari oleh beliau. Ya, Nabi mendiamkan yang bertalbiyah, mendiamkan yang bertakbir, artinya bebas. Ya, mau baca apa di saat itu bebas, tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Arafah, beliau mendapati bahwa tenda itu telah dipasang untuk beliau di Namirah. Beliau berhenti di sana, turun di sana. Ketika matahari mulai tergelincir waktu zuhur, ya, tergelincir waktu zuhur, beliau memerintahkan supaya ontanya ini al-qaswa untuk diikat, ya, diikat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sampai di lembah, ya, disebut dengan daerah Uranah, ya, di situ. Dan di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di Uranah ini, beliau khutbah di atas ontanya. Ya, beliau berkhutbah di atas ontanya. Yang di dalam khutbah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama Anda perlu berikan catatan sedikit terkait dengan bahwa inilah yang rajih, ya, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW khutbah di Arafah itu di atas ontanya. Ya, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah yang cukup panjang tentang haji. Juga Imam Ahmad di dalam Musnad dengan sanad yang sahih dari Al-Ada ibnu Khalid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yauma Arafah ala ba'irin. Aku melihat Nabi SAW khutbah, ya, di hari Arafah terhadap di depan manusia dengan dia berada di atas onta. Ya. Kemudian demikian pula yang diriwayat. Adapun sejumlah riwayat yang mengatakan,
Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud dalam Kitabul Manasik dalam babul khutbah 'alal minbar di Arafah, khutbah di atas mimbar di Arafah dari seseorang dari Bani Bamurah, dari ayahnya, dari pamannya, dia mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar di Arafah. Adalah sanad hadis ini dhaif, ya. Riwayat yang mengatakan Nabi khutbah di atas mimbar dhaif. Yang benar adalah Nabi di atas ontanya. Di dalam khutbah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah pondasi-pondasi dasar, ya, dalam pondasi-pondasi yang sangat fundamental di dalam dinul Islam. Beliau menghancurkan semua pilar-pilar kesyirikan dan jahiliyah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan innal hamdalillahi nahmaduhu dan seterusnya, ya, setelah memuji Allah dengan itu, beliau mengatakan ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, ya, wahai umatku Muhammad sunna Abdullah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkanlah ucapanku. Sekarang sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku setelah tahun ini aku tidak akan pernah bertemu dengan kalian lagi. Ya, aku tidak akan berjumpa dengan kalian lagi di tempat ini selama-lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram bagi kalian, sebagaimana haramnya harimu ini, sebagaimana haramnya bulanmu ini, sebagaimana haramnya tanah suci ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang haramnya menumpahkan darah sesama muslim, dan itu haram. Itu haram. Haram menurut lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu, kemudian karena tidak cocok dengan satu pemikiran, pemahaman, ya, dan kemudian menghalalkan darah sesama muslim. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Sikap yang seperti ini adalah sikapnya orang-orang yang sesat, sikapnya ahlul bid'ah yang dalal, yang mereka itu gampang menumpahkan darah sesama muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya. Mereka dengan gampangnya menghalalkan darahnya, menumpahkan darah sesama muslim, mengatakan halalnya darahnya, itu menentang lisan Rasulullah SAW mengatakan bahwa darah di antara kalian haram. Tapi kemudian ada sejumlah kaum muslimin karena tidak cocok dengan satu konten, satu masalah yang mereka berbeda pendapat dengan hal ini, ya, sebagaimana yang belum lama ini viral terkait dengan salah satu televisi swasta nasional yang menayangkan sejumlah tayangan yang bertentangan dengan semangat dari sebagian ormas Islam. Maka sebagian ormas Islam ini kemudian dengan gampangnya mengeluarkan statement menghalalkan darah sesama umat Islam. Ini adalah kebodohan, ya, dan ini adalah kejahilan yang harus diperangi, ya, kejahilan yang harus disadarkan kepada orang-orang yang dengan gampangnya menghalalkan darah sesama umat Islam. Dan sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang beratnya dan besarnya dosa membunuh, ya, menumpahkan darah sesama umat Islam. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Ya, senantiasa seorang mukmin itu memiliki kelapangan di dalam menjalankan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Dijelaskan oleh Ibnu Al-Arabi rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, al-fushatu fid din si'atul a'mali salihati hatta idza ja'a al-qatlu daqat li'annaha la tafi biwazri wal fushatu fil dhanbi qabuluhu al-ghufran bitawbah hatta idza al-qatlu irtafa al-qabul.
ya kelapangan di dalam agamanya, yaitu kelapangan di dalam melakukan amal saleh. Sehingga ketika seorang itu sudah mulai membunuh, maka menyempitlah kelapangan itu. Dan dia tidak akan bisa menunaikan beban yang dimunculkan akibat dia menumpahkan darah tersebut. Dan kelapangan dari dosa adalah bahwa Allah menjamin ampunan bagi orang yang tidak membunuh sesama muslim. Ketika dia membunuh, maka jaminan itu tersingkap dari orang tersebut, terangkat dari orang itu. Maka orang itu akan wal'iyadzubillah terancam berat untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini tentang haramnya harta sesama muslim. Yang artinya tidak halal seorang muslim yang mengambil harta sesama muslim yang lainnya. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan di dalam sejumlah hadis tentang haramnya harta sesama muslim. Jangan bicara hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, hal-hal yang bernilai dan berharga. Bahkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu." Tidak halal bagi seorang mukmin, bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kelegaan dari pemilik tongkat itu sendiri. Ya, karena begitu besarnya keharaman tersebut. Ya, begitu besarnya haramnya harta sesama muslim. Tongkat yang istilahnya tongkat kayu ya, itu mengambil begitu saja tanpa kerelaan dari pemiliknya, itu adalah sesuatu yang haram. Sampai juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nur wa harrama 'alaihi al-jannah." Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memetik hak seorang mukmin, seorang muslim, memetik hak seorang muslim dengan tangan kanannya, ya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Allahul musta'an. Memetik hak seorang muslim dengan tangan kanannya, Allah wajibkan neraka, Allah haramkan surga. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, sesuatu yang remeh ya Rasulullah, sesuatu yang remeh bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min arakin, walaupun satu batang siwak. Ya, antum tahu siwak, berapa nilainya siwak? Walaupun mengambil satu batang siwak itu tidak halal, kata Nabi SAW, itu haram, dan dia dengan itu telah menempatkan dirinya di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Setelah itu Nabi ingatkan, ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun fa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu Iyad ibn Rabi'at ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa kana mustarda'an fi Bani Layth faqatalathu Hudzail wa ribal jahiliyati mawdu'un wa awwalu riban adha'u ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Ketahuilah, segala sesuatu yang dari perkara-perkara jahiliyah berada di bawah kedua kakiku ini, ya saya batalkan semuanya. Semua masalah-masalah jahiliyah batal, kata Nabi SAW. Semua darah yang ditumpahkan di era jahiliyah batal, saya batalkan. Ya, dalam arti bahwa tidak ada lagi saling tuntut menuntut, balas membalas, terus kemudian balas dendam karena hal tersebut, tidak ada lagi. Pertama, darah yang saya batalkan tuntutannya adalah darah kami, ya, dari Bani Abdul Muttalib, yaitu darahnya Iyad ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Ya, Iyad ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dia masih kecil. Ya, dia masih kecil. Muskana mustarda'an min Bani Layth, dia disusukan di Bani Layth, tapi kemudian anak itu
yang masih kecil ini dibunuh oleh suku Hudzail. Dibunuh oleh suku Hudzail. Dan Nabi SAW tidak menuntut diyahnya, tidak menuntut denda terhadap terbunuhnya anak tersebut. Padahal itu dari Bani Hashim, dari keluarga Nabi SAW. Kemudian riba yang diharamkan juga kata Nabi. Waribal jahiliyati maudhu'un. Dan riba jahiliyah dibatalkan. Semua transaksi riba batal. Dan pertama riba yang saya batalkan adalah ribanya kami. Yaitu ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwa semuanya batal. Ya, pertama Nabi SAW menegakkan hak, menegakkan kewajiban adalah terhadap keluarganya sendiri, terhadap orang dekatnya sendiri. Ya, itu yang pertama ditegakkan oleh Nabi SAW. Sebelum beliau melarang sana, melarang sini, memerintah itu, memerintah ini, yang pertama beliau lakukan adalah beliau melarang kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk memungut ribanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW ingatkan, fattaqullaha fin nisa, fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrah, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Takutlah kalian kepada Allah terkait dengan wanita, terkait dengan istri-istrimu, kata Nabi SAW. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan terhadap istri-istrimu. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan jaminan keamanan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian menghalalkan mereka dengan menyebut kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian berhak dari mereka bahwa tidak boleh memasuki rumah kalian seseorang yang kalian tidak sukai. Dan ketika mereka melakukan itu, memasukkan seseorang yang kalian tidak sukai, kalian boleh memukulnya tapi tidak boleh memukul yang meninggalkan bekas pada tubuhnya. Dan wajib bagi kalian, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi kalian untuk memberikan nafkah kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya dengan cara yang ma'ruf adalah sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu. Ya, dengan urfnya, dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak berlebihan, tidak berkekurangan, sesuai dengan sewajarnya. Ya, sewajarnya di setiap zaman dan waktu. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan, Ayyuhan nas, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarith. Wahai manusia, wahai umat Islam, semua orang telah diatur haknya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh lagi memberikan wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris itu kan telah diberikan jatahnya masing-masing sesuai dengan aturan syariat. Karena masing-masing telah memiliki haknya masing-masing, maka tidak boleh ada bonus tambahan dengan wasiat dari orang tua atau bagi seseorang yang memberikan warisannya kepada seseorang. Jadi kalau sudah ada haknya anak laki, anak perempuan dan lain sebagainya sudah teratur oleh Allah, diatur oleh Allah, tidak boleh kemudian ada wasiat lagi. Tapi saya tambahkan untuk anak saya yang fulan atau yang fulanah dengan sejumlah wasiat tertentu. Semua ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat. Wal waladu lil firashi walil ahiril hajaru wa hisabuhum 'ala Allah. Dan anak itu menjadi nasab sah mengikuti bapak sahnya di dalam pernikahan. Adapun orang yang menzinahi seorang wanita yang bersuami, maka dia tidak mendapatkan hak apapun dari anak tersebut. Ya, tidak bisa menisbatkan nasabnya kepada menisbatkan nasab anak itu kepada si pezina, tidak bisa, tapi kepada ayah sahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya mereka tergantung Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai betul. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa 'alaihi la'natullahi tabi'ati ila yaumil qiyamah." Dan barang siapa yang mengklaim
menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya atau menisbatkan kepada bukan maulanya, maka dia mendapatkan laknatnya Allah terus-menerus sampai hari kiamat. Ini haramnya menisbatkan nasab kepada bukan keluarganya sendiri, kepada nasab yang semestinya. Ini adalah haram dan dia akan terkena laknat karena perbuatan itu. La tunfiqul mar'atu syai'an min baitiha illa biizni zawjiha. Kemudian Nabi berpesan, tidak boleh seorang istri menafkahkan sesuatu, ya, memberikan sesuatu di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh dia memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, yang itu adalah milik suaminya dan di rumah suaminya kecuali dia harus minta izin. Kemudian ada seorang bertanya, ya Rasulullah, walat ta'am, bagaimana dengan makanan ya Rasulullah? Apakah boleh memberi makanan kepada orang lain? Ya, apakah boleh memberi makan kepada orang lain tanpa izin suami? Kata Nabi SAW, dzalika afdalu amwalina. Kalau makanan malah itu adalah harta terbaik kami. Apalagi makanan, maksudnya adalah begitu. Apalagi makanan. Kalau mau memberikan hadiah makanan kepada orang, dan itu ada dari rumah suaminya, harus minta izin kepada suami. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, al-ariyatu mu'addatun, wal minhatu mardudatun, wad dainu maqdiyun, waz za'imu arimun. Kata Nabi SAW, semua barang yang dipinjam harus dikembalikan. Orang yang mendapatkan pinjaman di zaman Nabi SAW itu ada yang istilahnya minhatul anis. Minhatul anis itu adalah begini. Misalnya Ana memiliki sapi perah. Misalnya begitu. Ana memiliki sapi perah. Ana sampaikan kepada salah seorang di antara antum yang membutuhkan. Ana melihat ini keluarga kasihan, miskin, dia tidak punya pendapatan, pemasukan. Ana sampaikan kepada keluarga itu, afwan ya akhi, saya punya sapi perah banyak. Saya punya sapi perah banyak, dan kalau antum mau, antum boleh ambil salah satu sapi perah ana, tapi bukan ana kasih ya. Antum boleh manfaatin, kasih makan dia, pelihara dia, susunya untuk antum. Nah, ini istilahnya dipinjamkan. Ya, itu minhah. Itu, dan ini termasuk sedekah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang ini, metode yang seperti ini sudah hampir jarang ya dilakukan. Kalau misalnya antum memiliki ladang gitu misalnya, daripada ladang atau tanah ini nganggur, nggak diapa-apain, ya, dipenuhi dengan semak belukar, nggak dimanfaatin apapun dan lain sebagainya, diisi dengan binatang, ular dan macam-macam, bahkan hantu dan jin juga tinggal di sana. Ketimbang seperti itu, cari seorang yang mampu mengelola dan dia mendapatkan faedah dari situ, orang itu mendapatkan faedahnya, berikan pinjaman, dipinjami ladang tersebut. Antum boleh pakai ladang anak, boleh antum bercocok tanam, antum makan faedahnya, tapi ketika anak butuhkan, balikin ya. Ketika anak membutuhkan, balikan ke anak. Nah, yang seperti ini adalah di antara bentuk minha. Jadi minha itu adalah seperti itu. Meminjamkan barangnya dan mengizinkan kepada seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan dari apa yang dia pinjamkan dan tetap mengembalikan pokoknya ketika ownernya membutuhkannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian wadainu maqdiyun, hutang harus dibayar, kata Nabi SAW. Wazaimu gharimun, ya, dan orang yang menanggung, ya, orang yang menanggung, zaim itu kafil. Jadi kafil itu adalah orang yang menjamin, ya. Orang yang menjamin itu maka dia harus betul-betul menanggung. Kalau dia menjamin, udah utang dia ana jamin. Pernyataan seperti ini maka memindahkan tanggung jawab dari seseorang ke dirinya. Ya, dan yang seperti ini berlaku kata Nabi SAW. Wal zaimu gharimun. Kemudian Nabi SAW pun menyampaikan, ya ayuhan nas, ini afan kalau Anda menjelaskan potongan-potongan ceramah Nabi SAW ini dengan ringkas ya. Tapi kalau misalnya antum ingin mengetahui lebih dalam, ya antum bisa melihat syarah dari hadis tentang khutbatu hajjatul wada', khutbah haji wada'nya Nabi SAW di dalam sejumlah kitab-kitab hadis seperti di dalam Bulughul Maram itu disebutkan, dan juga sebagaimana sejumlah syarah disampaikan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kemudian Syekh Abdullah bin Fauzan dan banyak lagi yang lainnya. Shalih Fauzan juga menjelaskan mensyarah hadis ini sebagaimana di dalam syarah mereka terhadap kitab
kitab Bulughul Maram. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Atadruna mal atirah? Ya, hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai umat Islam, sesungguhnya wajib bagi setiap keluarga tiap tahun itu mengorbankan hewan. Hewan kurban dan hewan atirah. Tahukah kalian apa yang disebut dengan atirah? Yaitu yang disebut oleh manusia dengan sebutan rajabiyah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan yaitu hewan yang disembelih pada bulan Rajab sebagai bentuk pengagungan terhadap bulan Rajab. Namun ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwa hal ini telah dinasakh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, telah dimansuh atau dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih dari Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu an, beliau mengatakan, beliau bertanya, ya Rasulullah, inna kunna na'atiru atiratan fil jahiliyah, fama ta'muruna? Kami biasa menghormati bulan Rajab dengan menyembelih hewan. Ya, dengan menyembelih hewan kurban di saat bulan Rajab. Apa perintah engkau untuk kami ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Ithbahu lillahi fi ayyi syahrin makana wa barrullah wa at'imu. Sembelihlah hewan di bulan manapun yang kalian mau, berbaktilah kalian kepada Allah dan berilah makan kepada yang lain, kata Nabi SAW. Jadi yang ditetapkan adalah sembelihan udhiyah, yaitu di Idul Adha, dan yang dihapus adalah al-atirah yang biasa dikorbankan di pada bulan Rajab. Kata Nabi SAW menyampaikan, Man lam yajid na'alaini falyalbas khuffaini, wa man lam yajid izaran falyalbas sarawila lil muhrim. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak dapat sandal, yang tidak memiliki sandal, maka silakan memakai khufnya. Dan barang siapa yang tidak memiliki izar, kain yang tidak berjahit, maka pakailah sirwalnya, celananya untuk ihram. Nah ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini sahih di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain sebagainya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dari penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa maksud dari hadis ini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bagi orang yang ihram untuk pakai khuf dan sirwal, celana, kayak pakaian berjahit bagi orang yang berihram. Ya, namun dijelaskan oleh para ulama berdasarkan sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'baini. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu boleh pakai khuf. Khuf itu ikhwatal iman bahasa kita sepatu. Tapi khuf di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sepatu kulit yang dipakai oleh seseorang sampai menutupi mata kakinya. Itu khuf. Ya, itu yang Ana bukan mendefinisikan khuf secara definisi syar'i, tapi Ana coba menjelaskan khuf di era Nabi. Ya, khuf di era Nabi adalah sepatu kulit yang dipakai oleh manusia di zaman itu yang menutupi mata kaki. Di situ Nabi berpesan, yang nggak punya sandal boleh pakai khuf, tapi syaratnya kulitnya dipotong supaya mata kakinya kelihatan. Ya, supaya mata kakinya kelihatan. Jadi kayak sandal, kayak selop begitu, ya. Termasuk juga yang pakai celana. Yang pakai celana, maka jahitannya dirobek supaya tetap dia memakai celana itu dengan keadaan kain yang tertutup. Alhamdulillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pernah terjadi, ya, alhamdulillah, di salah satu perjalanan waktu umrah, Ana lupa haji. Nah, Ana ingat haji insyaallah, bahwa ketika haji itu sebagian kaum muslimin dari Indonesia waktu di pesawat, mereka ini mungkin karena lemahnya arahan dari ustadz di travel mereka,
mereka tidak mempersiapkan baju ihram ketika naik di atas pesawat. Sedangkan kita melewati miqat, di mana kita memakai ihram itu ketika di miqat tersebut. Dan alhamdulillahnya, ada di antara mereka yang tersadarkan, astagfirullah, ini baju ihram ada di bagasi. Ya, mereka bagaimana ini? Akhirnya mereka waktu itu ada sebagian orang mengeluarkan sarung-sarung mereka. Yang mengeluarkan sarung mereka bertanya ke anak, Ustaz ini bagaimana? Boleh tidak dipakai sarung ini? Ya, anak jawab, oh boleh, tapi harus dirobek. Ya, jahitannya harus dirobek. Itu yang sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasantum bihi kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun." Dan aku tinggalkan untuk kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang dengan itu, yaitu kitabullah. Aku tinggalkan kalian kitabullah, kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan tersebut. Maksudnya berpegang dengan kitabullah adalah mengkaji isinya, mencoba memahami maknanya, dan mengamalkannya. Ya, dan mengamalkan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun. Kalian semua akan ditanya tentang aku. Bagaimana jawaban kalian ketika kalian ditanya tentang aku? Kemudian para sahabat pun mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah telah menyampaikan amanah, telah menunaikan pesan, dan telah menasehati umat ya Rasulullah. Maka di situ Nabi SAW menunjuk dengan jari telunjuknya ke langit, kemudian mengarahkan kepada manusia. Sambil bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya, Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ini ikhwatan iman. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Hajj, dalam bab haji Nabi SAW. Ibnu Majah dalam Kitabul Manasik, dalam bab hajinya Rasulullah SAW. Abu Dawud juga di dalam sunannya dalam Kitabul Manasik, dalam bab sifatu hajjatin Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah khutbah Nabi kita Muhammad SAW pada waktu hari Arafah. Khutbah yang pendek. Ya. Dan ini yang dijalani oleh para salaf terdahulu. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Salim bin Umar. Salim putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Salim ini ya anaknya Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa anak yang menjadi alim ulama. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, ada Salim bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwa Salim bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik, ya, dia menceritakan bahwa Abdul Malik mengirim surat kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk mengingatkan supaya tidak menyelisihi Ibnu Umar di dalam menunaikan ibadah haji. Maka Ibnu Umar berkata kepada para jamaah haji di era itu, beliau menyampaikan, in kunta turidu sunnata faqsuril khutbata wa ajjilil wuquf. Ya, jika kamu ingin mengikuti sunnah, maka pendekkanlah khutbahmu dan segerakanlah untuk wukuf di Arafah. Dan di saat Nabi SAW menyampaikan khutbah ini, karena umat manusia yang begitu banyaknya, ikhwatal iman, sangat banyak umat manusia, yang otomatis tidak semuanya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di era itu tidak ada pengeras suara. Antum di zaman ini, kita di zaman ini bisa nonton live streamingnya khutbah yang disampaikan pada waktu wukuf di Arafah, walaupun kita ada di Indonesia. Namun di era itu yang hadir di Arafah tidak bisa mendengar semuanya dengan seperti itu. Maka ada orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi penerus lisannya Nabi Muhammad. Jadi ikut melantangkan suara Rasulullah SAW. Di antaranya di Arafah, yaitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, saudaranya Sufyan bin Umayyah. Dia suaranya lantang. Ya, maka Nabi SAW sering berkata,
Ya Rabi'ah, qul, wahai Rabi'ah ucapkan, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Maka Rabi'ah pun mengatakan, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna. Nabi SAW berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Beliau melantangkan suaranya. Beliau melantangkan suaranya untuk menyampaikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di saat wukuf di Arafah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai dari khutbahnya, beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah itu memerintahkan untuk iqamat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu memerintahkan lagi untuk iqamat dan sholat asar 2 rakaat. Dan Nabi tidak sholat apapun di antara keduanya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya, ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai ontanya di tengah-tengah Arafah dan beliau ya wukuf di sana dengan menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rombongan manusia ada di hadapan beliau. Beliau menghadap ke kiblat, beliau wukuf di sana sibuk dengan doa, sibuk dengan tadarru', berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah. Ada sejumlah pelajaran nantinya ya yang akan kita kaji pada kajian berikutnya ya ikhwatal iman terkait dengan wukufnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya di antaranya adalah apakah beliau puasa, apakah kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari sejumlah sahabatnya sejumlah hukum terkait dengan haji, juga kita akan mempelajari terkait dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah dan juga peristiwa yang lainnya yang ketika terjadi di saat wukuf di Arafah di antara peristiwa besar dan dahsyat yang luar biasa yaitu turunnya firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu diturunkan oleh Allah ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiikum. Mari. Di sini. Ahlan wa sahlan Kang Zee. Ya, Ustaz Afwan, ini Afwan Ana tidak bisa open mic barusan dan oleh host baru dijadikan co-host Ustaz. Waffaqakallah. Barakallahu fiikum. Iya, baik. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustazuna atas pemaparannya dan Allahu Akbar. Masya Allah ini eh, apa ya sedih dengar ceritanya Ustaz ya. Waalaikumsalam. Ya kebayang kita hadir di sana gitu ya mendengar langsung baginda Nabi menyampaikan eh, pesan terakhir begitu ya khutbah terakhir tentang hak-hak seorang muslim dan lain sebagainya. Masya Allah, Allah barik fik. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi menambah kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dan menjadi saksi bahwa kami semua yang hadir di sini mudah-mudahan seolah-olah turut hadir pada saat itu juga menjadi eh, apa dia bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan tentang hak-hak eh, ataupun juga semua pesan-pesannya. Amin. Baik untuk selanjutnya di sini sudah ada pertanyaan
dari eh, jamaah yang yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan memberikan keberkahan atas ilmu yang Allah titipkan kepada Ustadz serta merahmati Ustadz dan juga keluarga serta kaum Amin muslimin ya Rabbal dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Tadi di bagian awal-awal kajian kami sempat kehilangan sinyal gitu ya sehingga suara Ustadz kurang begitu jelas dan terputus-putus. Eh, Sempat mendengar bagi yang umroh dapat hotelnya jauh, maka tidak usah memaksa sholat ke Masjidil Haram. Lalu untuk alamin. dapat keutamaan pahala sholat di Masjidil Haram, amalan apakah yang bisa kami lakukan untuk menggantinya, Ustaz? Nah, Begitu Ustaz, pertanyaannya. baik. Artinya ketika antum jauh itu anggap misalnya di Aziziyah, ya. Ana barusan juga mau memastikan dengan lebih tepat terkait dengan jarak antara Al-Abtah ini, ya, antara Al-Abtah tempat transitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah haram itu antara 4 sampai 9 kilometer. Yang sekarang ini disebut oleh apa namanya, disebutkan di sini, Anda melihat bahwa itu saat ini Al-Abtah itu sekarang disebut dengan Aziziyah, yang merupakan ya sejumlah hotel-hotel yang seringkali menjadi tempat tinggalnya kaum muslimin di musim haji, yaitu di Aziziyah, ya. Dan Aziziyah itu masih masuk tanah haram. Ya, Aziziyah itu masih masuk tanah haram. Nah, oleh karena itu, maka antum sholat di masjid-masjid di sekitar Aziziyah, antum masih mendapatkan pahala, ya, antum masih mendapatkan pahala sebagaimana pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 itu, ya, karena sebagaimana fatwa para ulama bahwa pahala 100.000 itu tidak diberikan hanya bagi mereka yang sholat di Masjidil Haram, tapi yang sholat di tanah haram. Jadi masjid-masjid di area Masjidil Haram, antum sholat di sana, ya, masih di area tanah haram, maka antum mendapatkan pahala itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib, Alhamdulillah untuk atas penjelasan-penjelasannya dan ini menjadi harapan besar ketika nanti jika ditakdirkan oleh Allah melaksanakan umrah ataupun ibadah haji, jarak hotel kepada Masjidil Haram jauh dan dengan demikian mudah-mudahan menambah kita semangat kita, eh, menambah besar harapan agar sholat-sholat kita ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Ya, Barakallahu fiik Ustaz Lina atas penjelasannya. Pertanyaan kedua, di pekan lalu Ustadz menjelaskan untuk menambah pahala bahwa boleh mengulang-ulang tawaf tanpa sa'i. nah, Pertanyaan, nah apakah boleh juga sebaliknya yakni mengulang-ulang sa'i tanpa tawaf? nah, nggak Mungkin boleh. Ustaz. Beda. Nah, beda, nggak boleh. Tidak ada tuntunannya mengulang-ulang sa'i tanpa tawaf. Yang ada mengulang-ulang tawaf, yang disebut dengan tawaf sunnah, karena tawaf itu adalah bentuk penghormatan kepada Masjidil Haram, ya, ta'zim terhadap Masjidil Haram, dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melaksanakan itu, mengulang-ulang tawaf tanpa mengulang-ulang sa'i. Jadi yang aneh heran itu ketika ada sejumlah orang yang berada di area mas'a, ya, tempat area sa'i itu dengan pakaian bebas, ya, seperti ini, pakaian bebas. Itu aneh, itu dalam arti aneh bahwa tidak ada sunnahnya berada di area sa'i tanpa ihram, ya. Kapan waktunya berada di area sa'i tanpa ihram? Kecuali memang dia mungkin adalah petugas-petugas dari petugas-petugas Masjidil Haram yang jelas dengan seragam-seragam mereka. Namun bagi para jamaah haji maupun umrah, ya, kalau sudah selesai ihram, maka yang ada adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu dilakukan dengan pakaian seperti ini, ya, pakaian bebas begini, boleh, ya, tawaf sunnah. Tapi di era saat ini, di masa kita sekarang, kalau antum melaksanakan tawaf sunnah sudah tidak bisa dilakukan di mataf, ya, di area yang di bawah di dekat Ka'bah. Antum harus di level 2, level 3 dan seterusnya. Ya, di atas. Antum bisa melakukan tawaf dengan radius yang jauh lebih luas, tidak masalah karena itu
berpahala dan nilainya lebih besar daripada sholat-sholat sunnah di Masjidil Haram, maka ketika antum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tawaf sunnah ini, lakukan tawaf sunnah. Allah a'lam. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazana atas penjelasannya. Wa Kemudian pertanyaan yang ketiga, Nah, eh, mohon penjelasannya, mohon dijelaskan kembali, sunnahnya memperbanyak atau memperlama doa ketika sa'i. Soalnya kami masih kurang paham. Demikian Ustaz pertanyaannya. barakallahu. Nah, barakallahu fiik. Jadi ketika sa'i, di antara tempat yang mustajab untuk dikabulkannya doa adalah Sofa dan Marwah. Sofa dan Marwah itu dua tempat yang mustajab dikabulkannya doa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlama doanya ketika berada di Sofa dan Marwah. Beliau sangat lama doanya. Sampai dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sama seperti eh, ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Ya, yang Anda berikan perumpamaan bahwa kalau membaca surat Al-Baqarah dengan asumsi membacanya itu dengan qiraah hadir, ya, bacaan yang cepat, ya kurang lebih adalah yang tercepatnya antara durasi 45 sampai 50 menit. Itu doanya Nabi di Sofa, doanya Nabi di Marwah. Sofa kurang lebih segitu, di dalam doanya di Marwah sama seperti itu. Jadi durasi sa'i ini begitu lamanya ya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena uh, memperpanjang dan memperlama doa-doa yang mustajab ketika di Sofa dan ketika di Marwah. Itu dilakukan dari pertama kali menaiki Bukit Sofa, ketika antum mengucapkan Inna Sofa wal Marwah min sya'airillah, kemudian antum berada di Sofa, kemudian antum menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Ya, ya kemudian berdoa, ya memohon kepada Allah. Setelah itu mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tahlil lagi. Setelah itu berdoa lagi. Setelah itu ditutup dengan tahlil lagi. Baru kemudian turun dari Sofa ke Marwah. Ya, dari Sofa ke Marwah. Sampai di Marwah melakukan hal yang serupa ketika di Sofa. Menghadap ke kiblat, berdoa sebagaimana yang tadi di Sofa. Melakukan seperti itu. Kemudian dari Marwah ke Sofa lagi sama seperti itu. Dari Sofa ke Marwah lagi sama seperti itu. Terus demikian ya sampai terakhir ketika sampai di Marwah, ya start kalau 7 kali Sofa Marwah itu, sekali ke Sofa Marwah itu dihitung satu, Marwah Sofa dihitung satu, jadi startnya itu di Sofa, endingnya nanti di Marwah. Ketika berakhir di Marwah, di yang ketujuh, yang terakhir, tidak ada tuntunan untuk berdoa, ya tidak disunahkan untuk doa. Memang Nabi SAW tidak berdoa. Selesai sampai di sana, beliau langsung meninggalkan Marwah, ya langsung meninggalkan Marwah untuk tahallul setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Baik, penjelasannya. Semoga jelas. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustazana atas penjelasan-penjelasannya. Dan sebelum kami persilahkan jamaah yang ingin bertanya melalui chat, bertanya secara langsung atau interaktif, sambil menunggu yang lain, kami ingin sampaikan pertanyaan, masih pertanyaan yang dilayangkan melalui chat box di Zoom meeting ini. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Em, Sebentar, scroll dulu. Oke, pertanyaannya, mohon maaf Ustaz, ini pertanyaannya di luar tema. Yang pertama, eh, yang pertama, eh, apabila seseorang berpoligami ketika menikahi istri kedua dan ketiga, melakukan poligami dengan cara chattingan berdua, lalu ketemu secara offline sampai menikahi istri kedua dan ketiga. Apakah poligami dengan cara ini tidak syar'i? Dan kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara Apa Kanji? taubatnya? Kanji antum ulang pertanyaannya Kanji, barakallahu fiik. Oh iya, barakallahu fiik, Ustaz.
Pertanyaannya, apabila seseorang berpoligami, ketika menikahi istri kedua dan ketiga melakukan poligami dengan cara chattingan berdua. Nah, lalu Chattingan itu. eh, mengadakan pertemuan secara offline sampai Mm-mm. menikahi istri kedua dan istri ketiga. Nah, Apakah poligami dengan cara ini tidak syar'i? Dan nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara taubatnya? Yang terakhir, cara poligami yang syar'i dari awal sampai menikah itu seperti apa, Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya. barakallahu fiik. Nah, kalau apa yang dilakukan seperti itu haram. Dia memulai dengan yang haram, chatting dengan akhwat yang bukan mahramnya, bertemu dengan yang bukan mahramnya. Ya, ini adalah haram. Ya, itu adalah haram. Dan kalau sudah terjadi pernikahan poligami yang seperti itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang perlu dipahami adalah menanggung konsekuensinya. Maksudnya apa menanggung konsekuensinya? Adalah seorang yang sudah melakukan ini dia harus bersikap adil, ya, bersikap adil terhadap istri-istrinya, istri pertama, kedua dan ketiga. Dia harus bersikap adil. Dan sikap adil itu di dalam bermalam, ya, terkait dengan nafkah, dia harus bersikap adil untuk itu. Karena kalau tidak bersikap adil itu adalah sebuah kezaliman. Ya, waliyadzubillah, itu menjadi sebuah kezaliman. Nah, eh, kalau ditanya tentang bagaimana mustinya, ya halalnya itu seperti apa? Halalnya adalah kalau misalnya dia berniat poligami, maka dia bukan menghubungi perempuan itu seperti itu. Tapi ketika dia berminat dengan seseorang, sama seperti ketika dia menikah untuk yang pertama kalinya, dia mendatangi mahramnya, ya, mendatangi walinya, yang mendatangi wali dari perempuan itu, dan kemudian menyampaikan maksudnya, nazar, khidbah, dan seterusnya. Sebagaimana ketika dia menikah untuk yang pertama kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban dari Ustaz Zona Ali atas pertanyaan jemaah yang tadi menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox di Zoom meeting ini. Untuk selanjutnya pertanyaan dari salah satu jemaah juga yang masih menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar tema tentang hukum jualan di masjid, hukumnya tidak boleh. Bagaimana hukum jamaah? Gimana hukum jamaahnya yang membeli atau belanja jualan di masjid tersebut? Boleh atau tidak? Begitu Ustaz pertanyaannya. Nah, iya, menjual beli nggak boleh, menjual nggak boleh, beli juga nggak boleh. Ya, baik secara offline maupun online. Ya, dua-duanya tidak boleh. Jadi yang perlu diingat, ikhwatan iman, sebentar lagi antum memasuki bulan suci Ramadan, kita semuanya. Dan mungkin sebagian antum, sebagian kita melaksanakan ibadah itikaf di masjid. Dan bisa jadi ketika itikaf, mungkin antum mengalami kejenuhan, lapar, haus gitu ya. Kemudian antum mau melakukan pembelian secara online tentang makanan, minuman tertentu. Sedangkan antum berada di masjid. Maka yang harus antum lakukan adalah keluar sebentar ya ke area di mana bukan area sholat di masjid tersebut. Entah itu di area Tuh. toilet, wudhu, dan lain sebagainya supaya antum bisa melakukan transaksi terlebih dahulu di sana, baru setelah itu antum masuk lagi ke area masjid. Tidak boleh melakukan transaksi jual maupun beli di area masjid. Wallah alam bisawab. Jadi harus keluar dulu minimal keluar pagar masjid gitu saja. Betul, betul. Keluar ke Iya. area yang tidak menjadi area sholat bagi di masjid tersebut. Baik. Baik, Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaan dapat disampaikan atau dilayangkan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini agar jamaah dapat bertanya langsung secara interaktif bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, ini titipan dari pertanyaan dari panitia untuk Nah, pekan depan itu kan merupakan pertemuan terakhir sebelum Ramadan saja. oke. Ya, untuk hari Senin pekan depan, apakah Ustaz berkenan jika untuk pekan depan khusus pekan depan saja?
kajiannya itu tematik Ustaz untuk membahas tentang fikih singkat saja, fikih singkat tentang Qiyamul Lail dan zakat Ustaz. Boleh nggak Ya Ustaz? mulai dan oke, insya Allah. Baik. Digabungkan dua-duanya nggak singkat, tapi ya boleh lah, insya Allah. Ahlan wa sahlan. Qiyamul Lail dan zakat. Masya Zakat Allah. ya. Ya, insya Review Allah. gitu, bukan apa murojaah lah mungkin ya bagi kami Ustaz ya. Nah, insya Allah. Insya Iya, Allah. rupanya tidak ada lagi yang bertanya, Ustaz. Tadi Alhamdulillah. pertanyaan, tadi merupakan pertanyaan terakhir, namun sebelum ditutup, berkenan Ustaz menyampaikan akhir kalam di kajian. Silakan Ustaz. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang pelajaran sirah yang antum pelajari, yang kita pelajari, itu semakin memperkokoh, semakin membuat kita lebih paham tentang ajaran agama yang Allah telah anugerahkan kepada kita ini. Perkokoh pemahaman kita terhadap ajaran Islam, membuat kita ini semakin mantap di dalam beragama, semakin yakin di dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita ini ikhwatal iman tergambarkan di benak kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam banyak risalah beliau. Beliau mengajarkan tentang bagaimana semestinya seorang muslim beramal, ya. Jadi niat amal itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Niat amalnya sendiri. Tujuan dari amalnya adalah Allah. Tapi di dalam mempraktekkan amal, ya, niat di dalam mempraktekkan amal itu sendiri. Coba antum visualisasikan apa yang antum lakukan, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi misal contohnya prakteknya, antum sedang wudhu, basuh tangan 3 kali, berkumur, istinsyak. Ada di benak antum, begini loh Rasulullah SAW ketika wudhu. Ya, setelah antum mempelajari ilmunya pastinya. Ya, maka visualisasi praktek ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang antum hadirkan di dalam praktek ibadah antum itu akan menumbuhkan semangat khusyuk yang luar biasa. Jadi meniru secara zahir akan mempengaruhi apa yang ada di dalam batin. Ya, antum akan merasa antusias yang luar biasa. Rasulullah begini loh, Rasulullah SAW begini loh, Rasulullah SAW begini loh. Ya, ada semangat dahsyat yang muncul di dalam diri seseorang ketika dia menyadari bahwa apa yang dia jalankan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba itu sesuatu yang kita hidupkan di dalam praktek-praktek amal kita, terutama sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah, syukuran jazakallahu khairan Ustazuna atas ilmunya pada malam hari ini terkait dengan haji wadahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan ilmu tersebut dan poin-poin tersebut dapat kita pahami dan dapat kita amalkan satu demi satu, terlebih hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya dan lain sebagainya. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazuna Ali yang telah menyempatkan hadir di malam hari ini di tengah kesibukannya, eh, juga membersamai keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dan juga keluarga yang turut hadir, keluarga maksudnya ya, anak-anak, dan apa namanya yang turut bermajelis ya menyampaikan Masya Allah. eh, Mudah-mudahan menjadi pahala jariah Ustadz ya, bukan untuk Ustadz dan Insyaallah juga ya. seluruh keluarganya, eh, apa menyempatkan berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir di Bumiku Mengaji. Barakallahu fikum. Dan atas nama kru Bumiku Mengaji yang hadir pada malam hari ini, menghaturkan banyak terima kasih juga kepada seluruh jamaah Bumiku Mengaji yang setia mengikuti kajian sirah Nabi SAW selama 6 tahun ini. Dan Masya Allah, di 4 jilid ini kita memasuki tahun ke-6, dan mudah-mudahan kita diberikan kategori keistiqomahan untuk selalu mengikuti kajian sirah Nabi SAW ini sampai dengan tuntas dan sampai dengan paham, insya Allah. Barakallahu fikum. Dan tentu saja mohon maaf segala kekhilafan yang telah diperbuat jika ada yang kurang berkenan dari pemanduan acara pada malam hari ini, memandu kajian pada malam hari ini.
Kemudian juga terkait kendala teknis yang eh, tadi sempat beberapa kali your signal unstable katanya begitu. Jadi menyimak saya juga agak terputus-putus. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa di murojaah di YouTube nanti insya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita buka saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat istirahat. Barakallahu fiik Ustaz. Ya